Kita mulai. Jadi kalau kemarin kita ngebahas tentang kinematika gerak, itu menjabarkan atau mendeskripsikan bagaimana suatu benda bergerak, gitu kan. Mendeskripsikannya dengan menggunakan besaran-besaran seperti kecepatan, percepatan, dan dari sana juga dari bentuk-bentuk geraknya, ada yang geraknya lurus, kemudian ada yang geraknya parabola, kemudian ada yang geraknya melingkar. Nah, kita batasi dulu pematerian ini paling sampai dinamika gerak yang lurus. Di semester 2 baru itu dinamika gerak rotasi. Makanya kenapa nanti untuk basic di dinamika gerak rotasi itu udah bisa menguasai juga tentang gerak melingkar. Nah, kalau ini cukup disampai di gerak lurus aja. Jadi bendanya bergeraknya lurus, tidak bergerak melingkar. Kemudian untuk saat ini materinya hanya sampai kita bisa bahas sampai soal yang nomor 5 aja. Bahasan cukup sampai hukum Newton yang kedua. Jadi ada hukum Newton ketiga, nggak akan dibahas untuk sampai bisa ngebahas ini. Dan ini agak lama sebenarnya untuk bisa bahas nomor 5 ini. Bedanya dengan kinematika gerak, dinamika gerak itu lebih menjelaskan tentang menyelidiki si penyebab dari kenapa suatu benda itu bisa bergerak. Penyebab suatu benda atau objek bisa bergerak. Nah, apapun itu, objek yang kita amati dia bergerak, gitu, maka bisa dianalisis secara kurang lebih sederhana gitu ya, dengan pengabaian kondisi-kondisi tertentu, sehingga bisa dijabarkan dengan hukum ini gitu ya. Yang dijabarkan oleh, yang dicetuskan gitu ya, yang disampaikan oleh yang namanya dia Newton ya, Newton. Awal mulanya ini sebenarnya dari pemikiran Aristoteles, kemudian akhirnya dikembangkan oleh Galileo, kemudian akhirnya dari pemikiran Galileo diperbaiki kembali oleh Newton. Nah, dulu orang berpikir kan suatu benda bisa bergerak itu karena ada gaya. Jadi kalau tahu gaya nggak? Kalau kita mikirin gaya itu apa? Gaya pegas. Wah, kalau kita mikirin gaya itu bukan style ya. Gaya di sini itu force ya. Kalau di bahasa Inggris itu gaya itu force. Force itu mendorong. Jadi gaya itu lebih ke dorongan, ketarikan gitu. Bukan style. Bukan bahasanya style gaya baju gitu ya, model tahun ini gitu ya. Justru ini kita lebih ke dorongan dan tarikan. Jadi bukan ini yang kita bahas tentang style, bukan, tapi force. Jadi dulu beranggapan kalau benda bergerak itu karena ada gaya yang bekerja padanya gitu kan. Terus menerus gitu, terus menerus. Kalau dia bergerak gitu kan, maka di sana ada gaya yang bekerja padanya gitu. Tapi Galileo merevisi hal tersebut bahwasanya misal ada meriam ditembakkan gitu ya, tur gitu kan keluar. Awalnya kan didorong ya, gitu kan, didorong untuk keluar kan. Nah, pas dia keluar dari tembakan itu, dari meriamnya, si bola meriam ini terus bergerak kan, ya nggak? Iya. Nah, dulu orang berpikiran pasti ada gaya yang bekerja padanya, tapi menurut kata Galileo enggak gitu. Justru tidak ada gaya yang bekerja padanya gitu. Dan hal ini direvisi oleh Newton dengan bunyi hukum Newton pertama, yang bunyinya adalah statementnya ya, dia dari gejala alam yang ada dia buat keteraturan yang teruji gitu, yang akhirnya dinamakan dengan hukum. Itu hukum namanya ya. Kalau bukan undang-undang ya di situ. Bukan hukum ya, kalau hukum secara sosial itu kan peraturan yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau hukum di sini adalah, kalau di fisika atau di sains itu adalah keteraturan pola yang sudah teruji benarnya. Nah, bunyinya itu
adalah setiap benda yang bergerak itu, setiap objek sebenarnya bisa kamu lihat di kertas yang Ibu minta untuk di-print, ada nggak? Ada. Ada kan? Kurang lebih statement-nya adalah setiap objek yang terus dalam keadaan diam atau bergerak, bergerak lurus beraturan. Maksudnya kalau bergerak lurus beraturan itu artinya apa? Lurus beraturan GLB. Iya, apa? Kecepatannya? Kecepatannya Konstan. Maka di sana tidak ada sejumlah gaya yang bekerja padanya. Atau kalau dimatematiskan sejumlah gaya, kalau mengatakan jumlah berarti kan apa namanya itu kalau di bahasa matematisnya itu kalau namanya penjumlahan itu kumpulan-kumpulan gaya gitu kan yang dijumlahkan itu kita lambangkan dengan sigma. Dan gaya ini dilambangkan dengan huruf F gitu. Maka sigma F gitu, yang bekerja padanya adalah sama dengan 0. Ini statementnya kayak gini. Yang tidak ada berarti 0. Misal kalau kamu dorong meja, terus kamu dorong meja ke kanan, ada teman kamu yang dorong meja di sebelah kiri dengan besar gaya yang kamu dorong ke sana 3 Newton, teman kamu juga dorong ke kiri 3 Newton. Kira-kira benda mejanya bergerak nggak? enggak. Nah ini kan kalau kita gambarin gaya, kamu harus tahu bahwasanya gaya itu adalah besaran vektor. Kalau besaran vektor dia ada arah dan juga ada nilai. Gitu. Nilainya apa? Nilainya 3 Newton. Arahnya kalau kita kesepakati kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita jumlahkan nih gaya-gaya di sini, yang ini nih. Itu apa? Misal ini gaya 1, gaya anak pertama misal. Ini gaya anak kedua. Kita gambarin. Berarti ini positif ya nilainya. Kalau ini nih negatif. Kalau kita jumlahkan gitu. Jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada objek ini. Berarti apa? F1 ditambah F2 kan? Yang namanya sigma tuh kayak gini gitu loh. Tinggal dijumlahin. Paham nggak? Sigma tuh tinggal dijumlahin. Tinggal kumpulin aja apa yang ada di sana gitu. Tambah. Oh, jadi sigma itu kumpulan gayanya ya? Iya, sigma siswa misalkan. Sigma siswa F3 misalkan. Anak 1, anak 2, anak 3 gitu kan. Ditambahin aja gitu. Dulu kalau Ibu tuh kelasnya namanya karena pengen kayak sains namanya, karena dulu wali kelasnya namanya Pak Dayan kalau nggak salah ya, Pak Dayan apa iya Pak Dayan, akhirnya Sigma Albayan gitu. Kumpulan anak-anak dari Pak Dayan gitu. Kayak gitu, bikin nama kelasnya gitu. Biar sains dikit lah, ilmiah kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini, akhirnya kita jumlahkan misalnya ini kan 3N, kemudian kalau yang ini positif tapi yang F2 itu negatif ya nilainya gitu. Akhirnya 3 tambah 3 adalah 0. Karena positif ketemu negatif? Negatif. Ya, 3 ambil 3 sama dengan 0. Akhirnya kan jadinya 3 tambah dikali negatif adalah jadi negatif. Kemudian akhirnya keluar angka 3-nya, 3 tambah 3 ambil 3 jadi 0. Bener kan? Sigma F sama dengan 0. Berarti apa? Bendanya akan jadi diam. Atau bisa jadi bendanya bergerak lurus beraturan atau punya kecepatan konstan. Jadi benda yang bergerak konstan itu pasti jumlah gaya yang bekerja padanya juga 0 gitu. Jadi nggak selalu
harus diam. Bisa jadi bergerak, tapi bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Di hukum Newton yang pertama juga gitu, bahwasanya di sini ada kata kunci terus ya, yang terus dalam keadaan diam sampai terjadi sejumlah gaya yang tidak seimbang bekerja padanya baru gitu. Misal ditambah lagi nih dorongan ke sini sama anak kedua, misal besarnya sama lagi 3 Newton misal. Kira-kira bendanya jadi bergerak nggak? Bergerak. Bahkan kalau dalam keadaan terus diam, ini yang dinamakan dengan inersia, yaitu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan awal mulanya. Kalau keadaan awalnya diam, maka dia akan pengennya diam gitu. Kalau keadaan awalnya dia bergerak dengan konstan, kecepatan konstan, maka dia pengennya geraknya konstan. Contoh nih misal dalam keseharian, contoh dari ini ya, salah satunya contoh. Misal kita lagi naik motor, bonceng teman, naik motor bonceng teman, gitu ya. Kemudian kita dari diam tiba-tiba langsung ngegas gitu. Yang dirasain oleh temannya gimana? Shock. Shock. Ya selain shock apa lagi? Gimana geraknya? Lagi-lagi fisika ngelihatnya bukan perasaan nih, tapi ngelihat dari pergerakannya gitu, sesuatu yang bisa diamatin gitu. Kan kalau shock tidak terlalu lihat kecuali dari ekspresi ya gitu. Iya. Apa coba? Kalau naik motor boncengan sama temen, terus tiba-tiba Dari ngegas. diam kemudian ngegas gitu ya, digas. Kayaknya Mantap. gimana ya? Kayak Gimana posisi duduknya? diam lah, Diam, tapi tapi gimana posisi badannya? badannya cenderung lebih ke belakang. Badannya jadi ke belakang gitu ya. Ya, Nah, kenapa bisa ke belakang gitu? Tadi karena dia pengen mempertahankan keadaan diam. diamnya gitu. Tiba-tiba diajak ada dorongan dari gasnya, dari gas motor gitu sehingga membuat motor jadi gerak gitu. Kita yang berada di motor akhirnya yang tadinya pengen diem di situ, dipaksa gerak, akhirnya jadi ke belakang gitu. Begitupun sebaliknya ketika bergerak konstan ya gitu, nyantai gitu, bergerak konstan lagi naik motor, kemudian ngerem mendadak, gitu. Kira-kira gimana? Yang terjadi sama badan gimana? Badan ke depan. Badannya ke depan, kenapa ke depan? Karena motornya berhenti. Tapi badan kita pengennya Oh, mempertahankan posisi dia. iya, fungsi dia terus yang untuk terus bergerak gitu. Tapi karena dipaksa berhenti, dia akhirnya maju ke depan gitu. Karena pengen terus bergerak. Ya, paham? Um, Paham tentang namanya inersia? Jadi inersia juga bisa katanya sama hukum Newton 1 ya. Nah, ini pun inersia ini bergantung sama materi atau zat yang dimilikinya gitu. Yang kita pahami atau yang kita sebut dengan istilah massa. Kalau bahasa sehari-harinya itu suka disalahartikan dengan namanya berat ya. Ih, kamu mah berat gitu. Berat kamu berapa kilogram? Nah, sebenarnya ketika ngomong berat di fisika itu bukan berat itu namanya, tapi kita masa sebutnya massa. Okay? Nah, massa ini juga bisa menjadi sebuah ukuran untuk keinersiaan suatu objek. Jadi setiap objek itu punya massa ya. Dan massa ini jadi suatu ukuran untuk suatu benda, ukuran inersianya, ukuran inersia suatu objek. Jadi makin besar massa, makin besar inersia. inersianya. Jadi semakin kayak makanya kenapa truk, tahu truk kan? Tahu. Harus berada di
jalan kalau kamu merhatiin, kalau kamu tahu aturan di tol gitu, dia harus ada di jalur berapa. Kan ada suka tol itu ada 3 atau 4 jalur, dan truk itu harus ada di jalur berapa? Jalur 3. Ya wajarlah belum bisa nyetir mobil kali ya. Nggak boleh dia ada di jalur 3 atau jalur 4. Jalur 3, jalur 4 itu untuk kecepatan di atas 80 Oh, kilometer. ngitungnya dari kiri ya? Ya, dia harus ada di jalur 1 dan 2 di jalur kiri untuk ukuran truk. Kenapa? Karena truk itu punya massa yang sangat besar. Masa? Iya, sangat besar gitu kan. Ketika dia bergerak dengan kecepatan tinggi misalkan, maka makin besar juga dia juga punya massa yang besar, maka apa yang terjadi? Massanya besar, dia punya kecenderungan untuk ketika dia dibawa kecepatan tinggi, ketika dia mau berusaha direm, kira-kira gimana ngeremnya? Weh, gimana? Agak sulit memberhentikan truk nggak? Ya, Iya, itu yang justru itu yang iya agak sulit. membahayakan gitu. Makanya kenapa truk itu nggak boleh ada di jalur 3 dan jalur 4 gitu. Kebayang dong rem yang harus dikeluarkan oleh si truk gitu kan, yang ditekan di pedal rem gitu, karena saking massa truk yang berat gitu. Dan mungkin ini bisa jadi penyebab suatu remnya itu bisa blong gitu, gara-gara tidak bisa menahan pergerakan inersia si truk gitu ketika dia kencang gitu. Bisa jadi gitu kan. Walaupun banyak faktor gitu. Oke, paham? Nah, ini maksud Ibu kenapa membahas ini karena bukan hanya selalu matematis ya gitu, tapi iya ya gitu. Ternyata dengan paham Newton, oh ini loh alasannya kenapa truk nggak boleh di jalur 1, di jalur 3, dan jalur 4. Ada kaitannya sama keselamatan untuk tiap pemakai jalan tol. Oke. Ya, itu ya tentang inersia. Nah, selanjutnya kan kita ngomongin gaya nih. Sebelum mau lanjut ke hukum Newton yang kedua, kita harus kenal dulu nih sama gaya-gaya gitu ya. Gaya-gaya yang ada yang selalu diamati di fisika khususnya ya. Gaya itu kalau kita lihat di sini adalah konsep yang menggambarkan interaksi antara dua objek yang dapat mengubah gerak salah satu atau keduanya. Nah, gaya apa aja sih gayanya? Hafalin ya. Ada 4 biasanya. Selalu kaitannya sama yang selalu kita dibahas di soal atau permasalahan. Ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu gaya tarik-menarik antara benda yang satu dengan yang lain. Misal, kita punya massa nih, ya kan? Kita punya massa, berapa kilogram. Bumi punya massa nggak? Punya. Nah, benda yang bermassa ini, antara interaksi dua benda ini, itu akan ada terjadi yang namanya tarik-menarik yang kita namakan dengan gravitasi. Berarti kalau kita ada di bumi, gravitasinya apa? Antara kita dengan bumi. Dan inilah yang dinamakan dengan berat. Nah, itu bedanya sama massa. Kaitannya memang betul, berat itu kaitannya sama massa, tapi lebih tepatnya berat itu kaitannya kalau sudah dikalikan dengan apa? Dengan massa itu harus sudah dikalikan dengan gravitasi, besar gravitasi interaksi dua objek itu. Misal karena kita ada di bumi, interaksi antara kita dengan bumi itu ternyata diukur secara percobaan. Si G, kita lambangnya gravitasi itu, lambangnya kecepatan. Ini namanya percepatan gravitasi. Itu namanya apa? Besarnya adalah 9,8. Ya, 9,8 meter per second kuadrat. Atau boleh kadang dibulatkan menjadi
10. Jadi kalau ada suatu benda, kita udah pelajari itu kan, digerak jatuh bebas. Jadi setiap benda yang dari kecepatan 0, dari ketinggian tertentu, pada detik selanjutnya, kalau kita bulatkan gitu ya, kecepatan jatuhnya 10, detik selanjutnya dia akan punya kecepatan berapa? Dari kecepatan 0, detik pertama 10. Oke, nah sekarang gini, ngitung gaya berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Nah, massa kita misalkan 50 kg. Berapa sih gaya beratnya? Berarti 50, kita selalu pakai bulatinnya adalah 10 gitu, jarang pakai 9,8 karena ya mungkin ya perhitungan cepat lah ya gitu. Maka akhirnya 50 kali 10 adalah 500. Nah, gaya ini lambangnya, satuannya bukan lambang, satuannya adalah N, singkatannya N, Newton. Kenapa? Karena yang yang merumuskan tentang gerak ini ya si Newton. Caranya berapa? Sebenarnya setara, Newton itu setara dengan tadi kayak M kali G gitu kan. Apa? M itu kan kilogram, ya? Iya. Ya nggak? Kan M kali G kan? G itu apa? Meter. Oke, meter per second kuadrat. Nah, ini setara dengan N, dengan Newton. Jadi, untuk gaya gravitasi itu kita lambangkan dengan simbol huruf W, dari bahasa Inggris, weight, berat. Gitu. Itu tentang gravitasi. Dan perlu diingat nih sama kamu kalau bahwasanya yang namanya gravitasi itu interaksi tadi apa? Interaksi dua objek atau dua benda kan? Nah, berarti kalau gaya gravitasi bumi, gitu ya, gravitasi yang kita alami itu adalah antara kita dengan bumi. Iya, bumi. Nah, jadi ini balok misalkan di sebuah lantai. Tadi Ibu sampaikan bahwasanya setiap objek atau materi gitu ya, pasti punya yang namanya massa. Maka kalau dia punya massa, berinteraksi dengan materi yang lain yang bermassa gitu, maka akan ada gaya tarik menarik. Gitu. Kalau kayak gitu, meja bermassa nggak nih? Di dekat kita ada meja. Meja bermassa nggak? Bermassa. Bermassa. Berarti harusnya kita tarik menarik ya sama meja? Iya. Lah, tapi kok nggak ketarik? Tahu nggak kenapa alasannya? Tapi kok nggak ketarik? Iya. Karena Kenapa kita nggak ketarik sama meja atau meja nggak narik kita gitu istilahnya? Jadi kita nggak saling mendekat kayak magnet lah, set gitu. Kalau magnet dideketin sama magnet yang lain, set gitu. Langsung saling nempel gitu kan. Kalau kita nggak saling nempel sama benda-benda yang bermassa lainnya gitu di sekeliling kita. Kalian tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa? Misalnya ini ada magnet nih, gitu kan. Terus ini agak dijauhin nih magnet ini. Ketika agak jauh, kira-kira gaya tariknya makin melemah nggak? Makin melemah. Makin melemah. Terus ternyata ini ditambahin lagi nih gaya tarik ini. Ada magnet yang lain makin ini dong, ada gaya magnet lagi yang di sini nih, yang lebih kuat. Kira-kira dia ketarik ke sini apa ketarik sama yang ini, yang tarikannya lebih kuat gaya magnetnya? Tarikannya lebih Yang kuat. satu atau yang kedua? Kedua. Kedua, udah mah jaraknya ini mah jauh, tapi ini yang lebih kuat, maka dia akan ketariknya sama ke dua. Berarti, kenapa kita nggak tarik-menarik dengan benda-benda di sekeliling kita? Karena ada gaya gravitasi yang lebih besar. Oh Apa iya. tuh? Apa tuh? Apa tuh? Bum? Betul. Hah? Bumi. Oh bumi. Iya, massa bumi gede banget nggak? Iya. Iya. Karena gaya gravitasi itu berkaitannya sama massa gitu. Ngerti. Nah, massa bumi sama massa meja dengan massa meja dengan dikalikan massa meja
masa kita dengan masa meja, kemudian kalau masa kita dikalikan dengan masa Mubi, ih bisa diabaikan itu mah. Masa mejanya, gitu kan. Iya. Iya. Karena apa? Karena ya ketariknya sama masa bumi, makanya kita lebih diem, ketarik sama bumi dibandingkan nggak tarikan sama yang lain gitu, masa-masa benda materi yang lain gitu. Paham? Paham, Pak. Nah, makanya itu diabaikan yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, nggak terlalu ngepek lah gitu kan. Makanya kalau benda bermassa selalu kita gambarin apa? Ke bawah lurus kayak gini. Simbolnya apa? Setiap massa, setiap materi yang punya massa pasti simbolnya dia punya gerak yang namanya gaya apa tadi? Gravitasi. Gaya gravitasi atau berat disebutnya ya. Betul, gravitasi. Ada gaya gravitasi, Bu. Betul. Kita nyebutnya ada gaya berat, Bu. Boleh. Oke. Berapa besar gaya berat? Bergantung dengan massa si objek yang kita amatin. Ini benda A, ya kita sebut ini dengan massa A. Kemudian kalikan dengan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi. Paham ya? Paham sih? Paham. Itu baru satu gaya, kita hafalin. Ingat ya. Kita gambarin lagi nih sekarang. Ada gaya lain selain gaya gravitasi yang sering kita bahas. Lagi ada gaya namanya gaya gravitasi. Nih, gaya normal. Gaya normal. Oke, sebelum ke sana sebenarnya tadi kita harus biar gampang nanti ini diajarin sama guru ibu juga kalau bahwasanya kalau kamu mau bisa mendeskripsikan nanti gaya-gaya yang bekerja padanya, pasti kan ada gaya interaksi nih antara dua objek. Maka gaya berat ini adalah gaya apa? Gaya, suka dijabarin, siapa benda yang kita amatin? Oh, ini Bu, balok. Gitu. Maka, balok apa? Balok A kan itu. Maka, siapa? Guru ibu bilang, gaya pada. Siapa sih yang kita amatin? Nah, berarti pada siapa? Pada balok. Pada balok A. Oleh siapa? Interaksi satu lagi. Oleh bumi. Bumi. Gravitasi kan tadi gaya tarik antara satu materi dengan benda bermassa lainnya. Ya, paham? Kalau yang diamatin sekarang adalah bumi misalkan. Dia ada gaya gravitasi nggak? Dengan balok misalkan. Ada. Jadi kemana? Ke atas itu misalnya. Apa gaya pada bumi oleh balok? Itu kalau yang diamati adalah bumi. Tapi kita tidak akan mengamati bumi sih. Kita akan mengamati benda-benda yang ada di bumi. Oke, itu ya. Pokoknya ada gaya harus dijabarkan dengan nggak harus sebenarnya. Tapi lebih mudahnya kita mulai mempelajarinya dengan menjabarkan gaya pada siapa oleh siapa. Interaksinya apa aja dua interaksi itu. Oke. Nah, sekarang gaya normal. Oke, sebelum ke gaya normal ada satu lagi, gaya dorong tadi kan ya, dorongan. Misal si benda nih didorong sama tangan ke kanan, didorong ke kanan. Berarti kita gambarinnya apa? Gaya lurus ke arah kanan. Simbolnya apa? F aja boleh, force aja boleh. Nggak apa-apa. Dorongan F, kayak gini digambarin. Terus Bu, jabarin interaksinya gimana? Karena kalau soalnya adalah misal atau permasalahannya atau didorong oleh tangan, maka interaksinya adalah gaya dorong adalah gaya pada siapa yang diamati nih? Balok. Balok, betul. Berarti gaya dorong itu adalah interaksinya kita menjabarin. Nanti biar mudah pada kapan? Pada saat di hukum Newton ketiga yang nggak akan kita bahas saat ini. Hukum Newton 2. Tapi jadi makin mudah nanti untuk menganalisis suatu benda bergerak. Oh, kok ini nggak ngetik-ngetik ya? Oke, gaya dorong F ini adalah gaya pada siapa yang diamati? Pada balok oleh Balok A oleh dorongan. siapa interaksinya? Iya, dorongan tapi oleh siapa? Bendanya atau objeknya? Oleh tangan. Nah, kayak gitu loh ya, ngejabarinnya. Oke. Paham? Paham. Ngerti? Oke.
Yang kedua, tadi kita masukin ke gaya normal. Tadi di sini dilihat gaya normal adalah saat balok diletakkan pada meja jika tidak ada kontak. Jadi kalau kita gambarin nih meja gitu ya. Di sini meja nih Ibu gambarin misalnya. Sini meja misalkan. Kalau mejanya diilangin, terus ini ada ketinggian tertentu gitu kan. H itu. Bendanya jatuh nggak? Jatuh. Jadi jatuh kan? Berarti tadi ingat, bendanya diam di meja. Kalau diam, kata siapa? Kata Newton tadi yang pertama, benda diam ada dia bisa jatuh kalau nggak ada meja, dia jatuh karena ada gaya apa? Gaya tarik siapa? Gaya tarik gravitasi. Gravitasi kan, makanya dia jatuh. Tapi ini karena ada meja, jatuh nggak dia? Enggak. Enggak. Nah inilah yang dinamakan dengan gaya normal. Kenapa dia menormalkan si gaya berat sehingga akhirnya benda menjadi diam gitu. Paham nggak? Paham. Besarnya sama. Ketika kalau bendanya diam nih secara vertikal gitu ya. Secara vertikal. Secara vertikal maka kita jabarkan gaya normal adalah apa? Muncul saat kapan dia? Ingat kita jabarin gaya normal. Simbolnya apa? Normal dalam bahasa Inggris juga tetap N. normal ya, maka N gitu ya. Adalah gaya kalau kita jabarin interaksinya pada siapa? Gaya pada balok. Oke. Betul. Karena yang diamatnya emang balok A kan. Ya. Oleh siapa? Oleh meja. Oh iya, oleh meja, betul. Interaksinya apa? Dengan permukaan si meja gitu. Dan arah normal ini, ingat nih, selalu tegak lurus dengan permukaan sentuhannya. Gitu. Selalu tegak lurus. Nggak boleh, jadi kamu gambarin gaya normal itu kayak gini. Gitu. Padahal permukaannya lurus kayak gini. Gitu. Nggak boleh, salah. Gitu ya. Paham? Paham ya aturan-aturannya ya. Misal nih sekarang, bendanya miring. Misalnya. Terus baloknya kayak gini. Gaya normalnya kemana arahnya? Ibu tanya, 1, 2, gaya normalnya ya. 3, 4, atau 5. Atau 5. 6. Good job. Gampang kan? 5 ya. Ini yang tegak lurus ini. Inilah yang gaya normalnya. Arahnya kemana? Ke atas. Paham? Tapi sekarang Ibu tanya sekarang. Kalau gaya beratnya yang digambarin sama panah yang mana ya? Apa gambar 1? Gambar 4? Gambar 2? Ini adalah gambar misal 3 gitu ya. Atau gambar ini. Ada satu lagi tanya. Nah. Gambar ini. 5. Gambar 5. 5. 5. Nah. Di sini ada salah konsepsi. Kalau kita lihat gini ya, kalau kita kecilin nih ya, kecilin bendanya gitu. Kemudian kita gambarin di sini adalah bumi misalkan gitu ya. Ini bumi gitu kan, kita luasin. Kira-kira ketariknya jatuhnya bakal ke bawah atau ke serah jadi jatuhnya? Ke arah ke sini jatuhnya bendanya? Baloknya kalau nggak ada permukaan bidang miring atau jatuhnya ke arah angka 1? Angka 1. Nah, maka gambarin gaya berat itu yang tepat adalah menggambarkan dengan gambar nomor 1. Nomor 1. Paham? Paham. Nah, gitu. Kenapa gambarnya malah lurus? Beda dengan gaya normal dan kondisinya beda dengan kondisi saat kayak gini nih. Ini beda. Kan ini mah lurus. Anggapannya, kenapa bisa lurus gitu kan?
Tadi, ini buminya gitu. Kalau kita kecilin gambarnya gitu kan, kita gambarin buminya, lihat arahnya ke mana bendanya? Ke bawah kan? Ke bawah. Iya, makanya lurus kan. Kalau mejanya ternyata permukaannya nggak rata miring, ya sama aja gitu. Ada meja terus miring gitu kan. Iya. Di permukaan yang miring mejanya. Terus ini ada balok di sini. Ya baloknya tetap akan arahnya gaya beratnya itu lurus ke bawah, Ke bawah. tidak miring, oke? Oke, oke, oke. Ini enggak, itu bukan gaya ini. Oke. Nah, itu ya tentang gaya normal. Jadi udah kita nyebutin berapa gaya nih? Kita kenalin. 1, 2, 3, Ada 4. 3. 3. 4. 3. Gaya apa aja? Gaya F itu gaya aja, gaya dorongan. Gaya dorong. Gaya normal sama gaya gravitasi. Apa Ya, gaya gaya? gravitasi betul. Atau boleh kita sebut dengan gaya berat. Boleh, bebas. Oke. Kalau mau ngomong itu berat Gaya aja berat. boleh. Oke. Tapi ibu suka seringnya ngomongnya berat gitu. Padahal sebenarnya itu dia gravitasi. Oke, selanjutnya ada satu lagi nih terakhir. Sebenarnya ada 2 lagi sih. Kayak gaya gesek dengan gaya apa lagi? Ada gaya tegangan tali. Gaya gesek itu muncul kapan? Ketika ada pertemuan antara 2 permukaan benda. Tapi yang salah satu bisa satu benda salah satu permukaannya doang yang kasar atau bisa dua-duanya yang kasar. Oke. Poinnya adalah kasar salah satu permukaannya. Kalau ke bisa jadi salah satu atau bisa jadi dua-duanya. Misal kamu ada dan yang permukaan benda yang paling licin itu adalah kira-kira apa? Permukaan benda paling licin. Paling licin. Apa kira-kira? Apa? Masa nggak tahu? Maksudnya apa? Salah pertanyaan mungkin ya. Pernah kamu menemukan sesuatu yang permukaannya licin? Yang paling licin menurut kamu apa? Apa ya? Yang paling licin. Disabunin. Disabunin ya, oke. Permukaan yang diberikan sabun, akhirnya dia licin kan. Dan yang paling licin juga adalah permukaan es. Oh iya itu. Tadi saya mau Licin. Ini kenapa nggak sebutin? Katanya apa? Saya mau sebutin itu tapi kayak yang paling sehari-hari ya sabun. Oh, sabun, betul. Es juga bisa licin gitu kan. Nah, berarti kalau keramik licin nggak? Enggak Kenapa nggak licin? terlalu licin. Nggak terlalu licin. Tapi ketika, ya pada faktanya kalau kita lihat gitu ya suatu benda, itu kalau dikasih mikroskop gitu ya, bahkan sebuah keramik pun gitu ya, dia itu masih ada nggak rata. Ketika si iya kan, nggak rata nih. Si lantainya kalau kita zoom gitu ya, ketika sebuah keramik gitu ya, kita kasih air, kita pel. Akhirnya permukaan air ini membuat permukaannya jadi rata. Akhirnya jadilah licin. Makanya kita keramik jadi licin ketika lantainya lagi Basah. basah gara-gara si air ini membuat permukaan si lantai jadi lurus. Kasar itu gara-gara apa? Gara-gara permukaannya tidak rata. Oh gitu. Makanya bukti dari kamu, makanya kenapa ban sepatu, tapak sepatu ya, itu dibuat bergerigi.
Oh. Bergerigi kan, ada ya bergelombang ya, bergerigi juga. Dan semakin sepatu itu semakin sering dipakai, semakin dia permukaannya jadi apa, tapak sepatunya? Jadi rata. Jadi rata dan itu jadi bikin kita licin kan? Iya. Iya, gitu. Kayak ban. Kayak ban juga sama gitu kan. Ya, kebayang kan? Keren gak sih ngomongin gaya gesek doang? Iya. Nyambung kemana-mana. Nyambung kemana-mana. Ya, betul. Nah, emang keseharian fisika itu. Oke, next berarti kalau misalkan nih balok di atas meja yang kasar permukaannya, kemudian didorong ke kanan. Ya udah, ini yang kita gambarin sekarang. Nah, apa? Dia punya massa, berarti dia punya gaya berat atau gaya gravitasi. Kemudian dia diam secara vertikal, oh berarti ada gaya normal ke atas yang tegak lurus karena dia juga bersentuhan dengan permukaan meja. So, dia didorong ke kanan. Oke, kita gambarin nih ke arah sana ke kanan. F gitu. Ada lagi nggak? Oh kasar, berarti ada gaya gesek. Ada satu lagi yang kita harus gambarin, gaya gesek. Gambarin lagi kemana arahnya. Nah, cenderungnya gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Kita simbolkan dengan FG. Nanti FG ini dari gaya, G-nya gesek. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau mendorong benda ada diam, agak sulit didorong. Kenapa? Karena ada gaya gesek di sana. Iya kan? Coba kalau misalkan kamu mau ngedorong meja di lantai yang licin, gampang atau mudah dibandingkan yang nggak licin? Lebih gampang. Yang mana? Yang licin. Yang licin, karena apa? Nggak ada gaya Gesek. atau maksudnya mungkin gaya geseknya lebih kecil gitu. Ya, paham? Apa? Jadi makanya kenapa ngegambarin gaya gesek selalu lurus berlawanan arah kecenderungan si benda bergerak. Bukan gaya dorong, kecenderungan arah benda bergerak. Cenderungnya kan ketika didorong benda akan bergerak ke kanan. Oh berarti gaya geseknya pasti ke kiri. Kalau misalkan nih ibu gambarnya gini, gaya dorongnya sekarang bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi ke kiri. Oke, berarti gaya geseknya kemana? Ke kanan. Hah? Ke kanan. Ke kanan. Berarti ini gambarin gaya geseknya bukan ke kiri. Hilang tuh dia mejanya. Mejanya hilang, jatuh deh. Jatuh ya, betul ya, jatuh ya gitu. Oke, ini gaya gesek. Nah, tadi ingat kalau udah kayak gini, bener nggak kamu gambarin gayanya? Berarti apa? Coba kamu periksa dengan tadi interaksi antara dua gaya tadi. Apa berarti gaya gesek adalah gaya pada siapa? Pada balok A. Pada balok A. Oleh permukaan kasar. Ya, betul. Betul. Gaya pada balok A oleh permukaan kasar. Oh, satu lagi lupa. Ada yang namanya gaya tegangan tali. Jadi gaya tegangan tali adalah gaya yang timbul dari tarikan tali yang meregang. Intinya gitu. Misal nih, sekarang ngomongnya si talinya tidak didorong, tapi ditarik sama tali. Gambarnya gimana nih sekarang? Gambarnya gimana? Gambarinnya adalah apa? Ya udah, tariknya kemana nih sama tali? Ada tali di sini, misal. Ini tali ya, gitu. Saya tali panjang, gitu. Maka mana nih gaya gambar gaya besar gambar vektor gaya talinya, tegangan tali ya. Ya udah kamu gambarinnya kayak gini, udah tanda panah T. Sesuai dengan arah tarikannya. Kalau tariknya ke sana berarti gambarin T-nya ke sana. Kalau T-nya apa? Interaksinya. Bener nggak kamu gambarinnya? Maka interaksinya adalah apa? Bener nggak ada interaksi dua objek? Berarti gaya tegangan tali, simbolnya adalah T. Berarti apa? Gaya pada siapa nih? Gaya pada balok. Oleh tali. Oleh tali gitu kan. Oleh tali yang meregang. Maka bener nggak nih kamu mengamati objek yang sama? Oh kita amati gaya dorong, gaya misal tadi dihilangkan ya tadi gaya dorongnya. Oke misal gaya normal, gaya pada balok A oleh
oleh meja ya. Ini kok hilang sih mejanya. Ini gaya gesek ya pada balok A kalau kasar, berarti gaya geseknya ke arah, tariknya ke sana, berarti gaya gesek ke arah berlawanan. Iya, berlawanan kan? Ini FG. Berarti gaya pada balok A, gaya pada balok A. Ah, berarti bener nih. Kamu ngegambarin semua gaya-gaya yang bekerja pada balok A. Nah, kayak itu pentingnya. Kalau ternyata kalah kamu malah ngejabarin ada benda lain, nanti di hukum Newton 3 itu next akan kebayang deh yang ibu maksudkan tuh kayak apa nanti ya. Intinya harus bilang pintar, ya terampil ya, bukan pintar, terampil dalam menggambarkan gaya-gaya. Nah, yang ibu lakukan ini, yang sedang ibu lakukan ini yang kayak gini, kita namakan namanya dengan diagram gaya bebas. Diagram gaya bebas. Oke, nah sekarang tugasnya terakhir nih. Tadi udah nyimpen di sini ada kayak gini. Oke, silakan coba kamu bisa nggak masuk ke kanvanya? Bisa. Bisa. Coba sekarang gambarin gaya-gaya pada balok. Ntar kondisinya coba ya dijabarin sama ibu. Misal balok pada balok diam gitu, di permukaan lantai yang kasar. Ditarik, ditarik oleh F seperti pada gambar, ditarik oleh F seperti pada gambar. Gambarkan diagram gaya bebasnya. Oke. Gimana tuh? Sok coba. Oke, kita mulai berarti ini. Tuh, sok kasih panahnya. Oke. Ini baloknya kan punya massa, jadi dia gaya berat. Terus punya apa simbolnya mana? Simbolnya simbolin di dekat tanda panah. Oke, good. Gede banget. Enggak. Terus dia punya gaya normal. Oke. Dia ada gaya-gaya enggak? Lihat kondisi yang tadi disampaikan. Ini di atas. Balok diam di permukaan lantai yang kasar. Baloknya itu gerak ke kanan ya berarti. Cenderungnya akan ke kanan karena ditarik ke kanan. Berarti ini gaya gesek. Oke, nggak apa-apa. Ibu tanya, W adalah gaya pada apa oleh apa? W adalah gaya pada balok. Oleh berat. Oleh siapa? Objek satu lagi. Gravitasi berat. Oleh bumi. Bendanya aja, ya kan bendanya. Oke, terus ada gaya normal adalah gaya pada balok oleh lantai. Oke. F adalah gaya pada lantai. F gaya pada balok oleh tangan. Ini tangan ya. Karena kan itu disebutin oleh tangan, berarti kita sebutnya gantinya oleh tarikan aja. Oke, tarikan. Gaya pada balok oleh tarikan. FG-nya gaya pada balok oleh permukaan lantai yang kasar. Oke, lantai yang kasar. Oleh pertemuan dua permukaan ya. Salah satunya kasar atau dua-duanya kasar. Karena ribet makanya udah permukaan yang kasar gitu lah. Ya, sip, mantap. Nih, sekarang agak kompleks dikit. Tadi bohong ya kalau ibu ngomong tadi mau beres. Satu lagi nih. Mana ya yang agak ini nih agak sulit gak ya? Ini dulu deh. Di screenshot dulu. Simpen sini, sok gambarin gaya-gaya
Yang ini, ntar dulu. Oke. Nah, gambarin gaya-gaya pada bola di sini. Nah, sip, dikunci dulu biar nggak gerak. Ini Sok. talinya, Bu. Ini ada talinya. Iya, ini ada talinya, ini bolanya. Gambarin gaya-gaya pada bola. Apa coba? Gimana gambarin? Bismillah ya Allah. Ini Oke. W. ini N. eh Yang kita amati kan bola. Berarti bola dong yang harus kita gambarin. berarti Ada gaya apa lagi? kok kabus? Gaya kan gaya. Satu lagi. Gaya apa? Gaya apa? Hmm. Gaya apa ya? Dia nempel sama siapa? Atau dia bersentuhan sama siapa? Ini apa ini? Bola, si bola. Horizontal. Hmm? Horizontal, mana horizontal? Kali apa sih ini? Talinya Kan menyimpang, oke, talinya menyimpang. Berarti dia ada gaya apa? gaya. Enggak, ada gaya apa? Kalau ada tali berarti ada gaya apa? Kalau ada kali ada gaya. Apa ya tadi? Apa, Bu? Eh, Berat. gaya, kok berat sih? Kan udah berat itu bagus. Satu lagi, Gaya apa? digeser deh. Oh iya, geser deh. Aku geser deh. Nih, di sini ada gaya normal, gaya gesek, ada gaya dorong, ada Oh, berarti gaya gaya dorong. tegangan. Emang didorong bolanya? Enggak deh, gaya tegangan. Oke, gaya tegangan tali ya. Sorry ini nggak Oh, angkat. berarti Gaya gini. tegangan tali. Berarti, Gaya tegangan tali. W, gambarnya gimana? Gini. Gitu. Talinya emang kemana? Kok gambarnya gitu? Talinya Oh, kemana salah. arahnya? Salah tali. Mana sih? Talinya ke sini. Berarti Kemana gambarnya arah? Kemana? ke bawah. Loh, kok ke bawah? Kalau misalkan nggak ada tali, si bola kemana? Geraknya? Geraknya ke kiri. Enggak, kalau nggak ada tali di sini nih, Nah, si bola bakal kemana? Bakal jatuh ke bawah kan? iya. Berarti ada gaya yang menahan si tali, si bola untuk gak jatuh dong. Gaya apa tuh? Berarti gaya normal. Ah, Nggak ada gaya normal. Gaya normal kalau bersentuhan sama permukaan. Di sini nggak ada permukaan apapun kan? hmm. Berarti ada Mhm. gaya tegangan Ya, betul. Kemana arahnya? ke Wah, atas. Ini ke atas kecoret-coret. sesuai. Ayo, kemana? Nih, talinya mana? Ya berarti ini loh. Kamu nggak boleh gambarin. Sesuai Ini udah. Ini talinya nih. Kok kamu hapus? sesuai tali. Wah, kamu mau hapus. Oke. Iya, sesuai. Panjang talinya. Ibu Apa? Putus-putus suara kamu. tali. Mm-mm. Kamu harus Nah, saya gambar, Bu. gitu. Iya, sip. Oh, begitu. Paham ya? Gak boleh. Tadi kamu gambarin tali apa gaya tegangan tali ke sini nggak boleh lah. Orang talinya di sini, kok bisa ada Oh, tiba-tiba menciptakan gaya seni yang kirain tidak muncul enggak dari suatu benda. kirain Nggak ada apa. bolanya kan itu cenderung ke kiri, jadi talinya itu Oh, dia bergerak ke kiri gitu. betul betul. Ini kalimat lihat. Sorry. Itu yang salah ya, tidak memperhatikan soalnya. Ditarik horizontal, betul. Oh iya betul. Terima kasih. Benar Koreksinya. kan? Berarti ada gaya? Iya betul. Iya. Thank you. Yes. That's your. Kamu benar kalau benar. Berarti kamu gambarin satu lagi dong. Ada yang satu lagi ya lagi berarti dong. Iya. Di mana arahnya? Mana gambarnya? Ini benar tapi yang talinya. Iya betul. Harus sesuai dengan apa Tali. si talinya di mana gitu kan. Panjangnya kemana? Aduh, Kak, kaca. Mana?
Gambarin di Tarik. bolanya, karena yang diamati adalah bola, Iya, bukan kecoret. yang Ntar lain. saya mau ngezoom malah nyoret-nyoret. Kecilin berarti. Kemana ya? Ke sini. Kemana? Tadi bilangnya tarik. Oh, sip. Mana tanah panahnya? Taruh. Oke, mantap. Simbolnya? Simbolnya tadi simbolnya itu apa F. Ah, oh ya, Mana aku hapus. tarikan F. Nah, Yeay, gampang kan? Barakallahu. Oke, Oke. kita lanjut besok kali ya.